Halo semua, saya Tori Picaksana. Di sini sekarang sudah ada dua HP Infinix dari seri Hot. Ya, Infinix Hot 10s dan Infinix 11. Dua HP ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi ya kita bakal ngeversusin, ngebandingin satu dengan yang lainnya. Dan kalau misalkan teman-teman mau cek videonya selengkapnya, nanti kita kasih link di deskripsi. Oke, pertanyaannya adalah, jika ada dua HP di depan kita, berarti kita siap untuk membuat perbandingan antara kedua HP ini. Nah, menurut kalian ini lebih baik mana? Pilih mana antara Hot 11 atau Hot 10s? So, mari kita bahas. Kita ngomongin dulu soal spesifikasi bawaan dari Infinix Hot 10s. Setidaknya ada 6 selling point utama dari Infinix Hot 10s nih. Yang pertama adalah menggunakan prosesor Helio G85. Yang kedua, kameranya 48 megapiksel Super Night Scape. Yang ketiga, menggunakan refresh rate 90Hz dengan layar besar 6,82 inch HD+ Ultra Smooth Display. Yang keempat, baterainya 6000 mAh yang sudah didukung dengan pengaksesan mode aman. Yang kelima, sudah didukung dengan sensor wajah dan sensor sidik jari untuk membuka kunci. Dan yang keenam adalah Dart Link untuk meningkatkan performa bermain video game. Nah, performa GPU-nya ini sebesar 210% lebih besar dibanding dengan Helio G35. Dan 32% lebih baik dibanding dengan prosesor Snapdragon seri 6. Begitu juga dengan performa dari CPU-nya. Ia 84% lebih bagus ketimbang dengan seri G35 dan 22% dibanding dengan performa dari prosesor Snapdragon seri 6. Jika Hot 10s ada selling point utama sebanyak 6, si Infinix Hot 11 ini sama halnya, sama 6-nya, tapi dengan nilai yang berbeda, yakni menggunakan prosesor G70. Yang kedua, layarnya 6,6 Full HD+. Yang ketiga, sudah Face Unlock dan Fingerprint Unlock. Yang keempat, Cinematic Dual Speaker with DTS Audio. Selanjutnya adalah USB Type C. Dan yang terakhir adalah menggunakan baterai sebesar 5200 mAh. Spesifikasi ini memang jadi acuan dasar dan yang paling pertama untuk menentukan HP apa yang bakalan cocok untuk kita pakai. Tapi ngelihat spek saja kan nggak cukup ya, tanpa tahu gimana kinerja dan dalamannya seperti apa. Nah, makanya kita hari ini bakalan ulik lagi, kira-kira dari kedua ini mending mana, Hot 10s atau Hot 11. Oke, yang pertama mengenai urusan desain. Keduanya memiliki keunikan atau karakter yang berbeda. Saya akan memulainya dari Hot 11 dulu. Di Hot 11, bagian cover belakang ini dia terlihat halus, tapi kalau misalkan kita raba, ada tekstur garis yang sangat terasa, dan ini terwakili dari ornamennya yang dipakai di sini. Dan dia terbuat dari plastik tentunya. Kalau misalkan kita ketuk pun bakal terjadi suaranya seperti ini. Nah, di review sebelumnya pun sudah saya bilang ada sesuatu yang unik di pot dan panelnya, yakni ada tambahan sebuah tulisan The Future Is Now di bagian atas frame-nya, yang mana frame ini menyatu ke ulang dari desain si Infinix Hot 11 ini. Mengenai pot dan USB-nya, si Hot 11 ini sudah menggunakan tipe USB-C dengan mic dan jack audio 3,5 mm di bagian bawah, serta pot-pot standar di kanan dan kiri. Untuk Infinix Hot 11, untuk Infinix Hot 10s, build-in-nya sama menggunakan material plastik di sisi belakang dengan pilihan warna yang cukup inovatif. Ada hitam, ada hijau, dan juga ada heat ocean dan ungu. Kecuali yang saya pegang ini adalah salah satu varian yang spesial. Untuk urusan pot dan jack, Hot 10s ini masih menggunakan USB tipe micro untuk lubang pengaksesannya, tapi tetap tersedia jack audio 3,5 mm dengan panel standar di sisi kanan dan sisi kiri. Perbedaan yang sangat mencolok dari kedua HP ini adalah selain pada ukuran layar yang memang sangat berbeda jauh ini, di bagian kameranya juga terlihat sangat berbeda. Karena Hot 10s dibekali dengan 48 megapiksel dan ini menjadi seri Hot pertama dari Infinix yang dibekali dengan kamera ini. Sedangkan si Infinix Hot 11 dia hanya beresolusi 13 megapiksel untuk setupnya, untuk setup kamera. Hanya dibekali dengan kamera beresolusi 13 megapiksel.
Untuk setupnya sendiri, Hot 10s menggunakan model kotak dengan sudut yang dinamis. Jarak antar lensanya tidak terlalu jauh dengan ukuran lensa yang pas. Hot 11 tidak jauh berbeda. Meletakkan kameranya dengan cukup baik, hanya saja mungkin dia modelnya vertikal, tidak mengotak. Dengan perpaduan warna yang senada, seolah seperti 3 kamera, tapi kalau teman-teman perhatikan lagi, ini hanya ada 2 kamera saja. Dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dan sebuah kamera IE kamera yang dipercantik dengan 4 LED flash. Di kedua kamera ini sama-sama punya klaim mampu menghasilkan foto di malam hari yang cakep. Nah, kita buktikan saja apakah beneran cakep apa hanya klaim semata. Di kamera depan, keduanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel dengan perekaman maksimal di 2K, dan ini berlaku juga untuk mode kamera belakang. Pasti tentu pada penasaran kan, gimana hasil kamera 48 megapiksel dengan kamera 13 megapiksel? Sebelumnya saya disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi hasil kamera yang kita ambil hari ini bakalan pasti berbeda dengan apa yang diambil oleh teman-teman, karena tentu ada banyak faktor baik dari manusianya ataupun dari teknik pengambilannya. So enjoy. Perekaman menggunakan resolusi 2K. Kita coba zoom ya. Kita naikkan ke atas. Bagus juga. Oke teman-teman, ini adalah resolusi 2K di kedua HP. Dengan keunggulannya masing-masing, agak mirip tapi ada perbedaan. Si Hot 10s kayak lebih natural. Coba kita ke bawah sinar matahari. Lumayan. Kalau misalkan kita bawa ke dalam ruangan, selama ruangannya cukup cahaya, bagus juga. Nah, itu adalah soal kamera. Bagaimana dengan skor Antutu, baterai, dan gamingnya? Oke, kita bahas dulu untuk Hot 10s ya. Nah, untuk skor Antutunya sendiri teman-teman, meskipun dengan prosesor yang berbeda, si Hot 11 menggunakan G70, si Hot 10s menggunakan G85, tapi skor Antutunya tidak terlalu berbeda. Hot 10s mendapatkan 216 ribuan, sedangkan si Hot 11 mendapatkan 209 ribuan. Nah, gimana untuk performa gamingnya teman-teman? Untuk Hot 10s dulu ya, karena dia dibekali dengan baterai super besar 6000 mAh. Jelas saja, kalau HP ini bisa bakal kita andelin untuk kegiatan apapun. Nggak ada masalah tentunya untuk main sosmed selama berjam-jam pun juga tetap irit. Kayak misalnya kita buat main snack selama 30 menit, baterainya berkurang 6%. Untuk scroll IG Reels selama 15 menit, baterai berkurang 6%. Untuk main TikTok selama 15 menit juga, baterai berkurang 6% juga. Nah, untuk giliran nonton YouTube selama sekitar 24 menit, baterainya berkurang hanya 2% saja. Konsumsi baterai ini menurut saya masih cenderung irit, apalagi dengan layar yang segede ini kan teman-teman. Nah, untuk ngecas sendiri selama 50 menit, baterai bertambah kurang lebih 20%. Yang bikin tambah tenang lagi adalah si Infinix ini sudah dibekali dengan sistem Ultra Power Mode, yang dengan sistem itu kita bisa tetap ekstra bermain. Kalau klaimnya Infinix, dia bisa bertahan 1-2 jam tambahan. Dan satu lagi, pas kita lagi main PUBG, grafiknya dia bisa mentok di HD High dengan pengaturan gyro yang bisa kita aktifkan. Terus ngomong-ngomong, meski layarnya hanya beresolusi HD+ ya teman-teman, tapi uniknya adalah si Infinix Hot 10s ini bisa menampilkan grafik yang nyaman di mata. Nah, kita main PUBG selama kurang lebih 23 menit dan baterainya berkurang 5%. Sedangkan untuk pas kita buat main Mobile Legends, si Infinix
Hot 10s ini nggak ada kendala dengan grafik maksimal di Ultra dengan konsumsi baterai kurang lebih 4% dalam permainan 11 menit. Dan ini kita juga tidak menemukan kendala apapun dalam penggunaannya. Untuk CPU-nya kita pantau terpakai sebanyak 2 bar, sedangkan untuk GPU-nya terpantau mentok di 6 bar. Tentu saja bakalan naik turun, tidak akan tetap. Nah, di Hot 11 gimana bang? Di Hot 11, baterainya ini hanya 5200 mAh, tapi tetap bisa diandalkan juga. Jadi, kita tes untuk main TikTok selama 20 menit, baterainya berkurang 4%. Main IG Reel selama 20 menit juga, baterainya berkurang 5%. Dan untuk nonton YouTube selama 20 menit, baterainya berkurang 4%. Nah, untuk main game Mobile Legends, dia tidak ada masalah. Kemudian mentok grafiknya di high dengan penggunaan GPU sebanyak 6 bar dari 6 dan CPU-nya 2 bar dari 6, dan ini masih bisa naik turun selama kita bermain. Untuk konsumsi baterainya sendiri selama pemakaian 10 menit baterai berkurang 2%. Nah, kita juga memainkan PUBG di Hot 11. Di PUBG, selain kita bisa memaksimalkan grafiknya di HD High, tentu penggunaan baterainya juga kita pantau dan termasuk irit. Untuk permainan selama 26 menit, baterainya berkurang 9%. Untuk pemakaian GPU-nya terpakai 6 dan CPU-nya terpakai 2 bar. Oh ya, untuk pengecasannya sendiri Hot 11 ini gimana? Pengecasannya termasuk cukup lama menurut saya karena selama 77 menit baterainya hanya bertambah 45% saja. Ini menggunakan cas dan kabel standar bawaan dari Hot 11. Cukup lama memang. Nah, untuk test speednya gimana? Yoi, ini dia untuk test speednya teman-teman. Jadi sekaligus ini sebagai akhir dari pengujian kita kali ini. Kalau misalkan ditanya, abang bakal pilih mana, Hot 10s atau Hot 11? Saya akan dengan mantap menjawab bahwa saya akan memilih Hot 10s. Meskipun ia masih menggunakan micro USB, tapi setidaknya ia sudah punya kamera yang lebih besar, 48 megapiksel, layarnya lebar sebesar 6,82 inch HD Plus memang, dan tentu saja prosesor yang lebih mumpuni dibanding dengan Hot 11. Ya, meskipun secara skor Antutu tidak jauh berbeda ya ternyata, tapi saya mending pilih Hot 10s terlebih dahulu. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.